Perkenalkan, nama saya Zalza Claudia Epita dengan NIM FA 118041. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul jurnal Indeks Entomologi Vektor Nyamuk Aedes sp di daerah endemis demam berdarah dengue (DBD) di Kecamatan Tanjung Pinang, Timur Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Terpadu pada tahun 2021 dengan volume dan halaman volume 12 nomor 1. Untuk penulis dari jurnal ini yaitu Risman Kurnia, Tribaskoro, Tunggul Satoto, dan M. Lutfan Lazuardi. Kemudian untuk latar belakang dari jurnal ini membahas mengenai kejadian kasus DBD. Di dunia diperkirakan sekitar 390 juta infeksi dengue baru per tahun. Menurut data WHO, terjadi peningkatan kasus DBD di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2015, kasus DBD di wilayah Asia Tenggara sebesar 451.442 kasus dengan angka insidensi rate sebesar 24 per 100.000 penduduk dengan case fatality rate sebesar 0,37%. Kasus DBD di Indonesia mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 sampai 2018. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 59.047 kasus dengan insidensi rate sebesar 22,5 per 100.000 penduduk. Dan pada tahun 2018 sebesar 64.604 kasus dengan case fatality rate sebesar 0,7% dan dilaporkan dengan 426 kematian. Kota Tanjung Pinang merupakan kota endemis DBD di Indonesia. Setiap tahun, Kota Tanjung Pinang memiliki jumlah kasus DBD yang tinggi di antara kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk tujuan dari jurnal ini, tujuannya untuk menggambarkan indeks entomologi berdasarkan kepadatan larva Aedes sp, yaitu House Index HI, Container Index CI, dan Breakthrough Index BI, daerah endemis di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kemudian untuk metode penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan desain cross-seksional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2020 di daerah endemis DBD, meliputi Kelurahan Batu Sembilan dan Kelurahan Kampung Bulang di Kecamatan Tanjung Pinang Timur pada tahun 2020. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan stratified random sampling. Jumlah rumah yang disurvei jentik sebanyak 120 rumah, yaitu 60 rumah di Kelurahan Batu Sembilan dan 60 rumah di Kelurahan Kampung Bulang. Survei larva menggunakan metode visual. Pelaksanaan survei larva menggunakan peralatan entomologi. Peralatan entomologi tersebut berupa cidukan larva, senter, dan form entomologi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif. Indeks entomologi dihitung berdasarkan dari House Index HI adalah jumlah rumah positif ditemukan larva Aedes sp per rumah, kemudian Container Index CI adalah jumlah larva positif per kontainer, kemudian ada Breakthrough Index BI adalah jumlah kontainer positif larva per rumah saat diperiksa. Untuk hasil dan pembahasan, hasil dari penelitian, hasil indeks entomologi di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang bisa kita lihat dari tabel berikut. Pada indikator entomologi HI, pada Kelurahan Batu Sembilan sebesar 45%, sedangkan di Kampung Bulang sebesar 38,3%. Kemudian indikator CI pada Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang sebesar 12,6%. Kemudian untuk indikator BI pada Kelurahan Batu Sembilan sebesar 76%. Kemudian pada Kelurahan Kampung Bulang sebesar 68%. Kemudian hasil survei larva Aedes sp di lapangan menunjukkan bahwa ember dan room merupakan tempat penampungan air TPA yang menjadi tempat banyaknya ditemukan positif larva Aedes sp di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang.
Bisa kita lihat pada pemeriksaan larva Aedes aegypti di Kelurahan Batu Sembilan banyak ditemukan pada ember sebanyak 184, diikuti dengan drum sebesar 69. Selanjutnya untuk di Kelurahan Kampung Bulang ditemukan terbanyak yaitu pada ember sebesar 166, diikuti dengan drum sebesar 87. Selanjutnya untuk pembahasan nilai HI House Index pada Kelurahan Batu Sembilan adalah 45%. Kemudian Kelurahan Kampung Bulang sebesar 38,3%. Kita masukkan ke dalam tabel density figure, masuk ke dalam skala 6, dikategorikan sebagai kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah yang positif larva dan tingginya penyebaran nyamuk Aedes aegypti di kelurahan tersebut, sehingga sangat berisiko untuk terjadinya penularan DBD. Penyebaran nyamuk Aedes aegypti dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan jarak antar rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk Aedes aegypti dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Semakin dekat jarak antar rumah warga, maka semakin mudah nyamuk untuk menyebar dari rumah ke rumah, karena jarak terbang dari nyamuk Aedes aegypti berkisar antara 50 sampai dengan 100 meter. Kemudian untuk nilai CI pada Kelurahan Batu Sembilan dan Kelurahan Kampung Bulang sebesar 12,6%. Dengan tabel density figure masuk ke dalam skala 4, dikategorikan sebagai kategori sedang. Nilai CI di kedua kelurahan ini menggambarkan banyaknya kontainer yang positif larva nyamuk Aedes aegypti dan berada pada skala sedang untuk terjadinya penularan kasus DBD. Kemudian untuk nilai BI, Brite Index, pada Kelurahan Batu Sembilan sebesar 76% dan Kelurahan Kampung Bulang sebesar 68%. Dengan tabel density figure masuk ke dalam skala 6-7, dikategorikan sebagai kategori tinggi. Kemudian untuk nilai Brite Index ini dipengaruhi oleh kebiasaan dari menyimpan air di kontainer. Apabila suatu wilayah dengan nilai BI lebih dari 30-50% dikatakan sebagai daerah berisiko tinggi terhadap penularan DBD. Dan nilai BI 5-20% dikatakan sebagai daerah berisiko rendah untuk terjadinya penularan dari DBD. Selanjutnya, untuk jenis kontainer yang paling banyak ditemukan pada nyamuk Aedes aegypti di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang. Pada Kelurahan Batu Sembilan, dari kontrol label sites-nya paling banyak ditemukan pada ember dan drum, paling sedikit pada kolam ikan, sedangkan pada disposable sites ditemukan pada kaleng bekas. Kemudian pada Kelurahan Kampung Bulang, kontrol label sites paling banyak ditemukan pada ember dan drum, paling sedikit pada akuarium. Sedangkan untuk disposable sites-nya pada ban bekas. Jadi untuk jumlah kontainer control label site dalam penelitian ini ditemukan lebih banyak daripada disposable site. Berarti menunjukkan bahwa rumah di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang beresiko tinggi sebagai tempat untuk perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti. Kemudian untuk kesimpulan dari jurnal ini, indeks entomologi vektor DBD berdasarkan nilai HI, CI dan BI di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang masuk dalam kategori sedang dan tinggi. Berarti untuk penularan dari DBD mempunyai resiko yang tinggi. Kemudian house index berkisar antara 38,3% sampai 48%. Untuk CI berada di 12,6% dan BI berkisar antara 68 sampai 76%. Kemudian ember dan drum merupakan jenis kontainer yang paling banyak ditemukan larva Aedes aegypti. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari jurnal ini, isi dari jurnal sangat jelas dan lengkap mulai dari bagian abstrak, pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Kemudian menyertakan daftar pustaka. Kemudian bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Kemudian kekurangan dari jurnal ini tidak ada pemaparan dalam bentuk gambar dokumentasi dan peta lokasi daerah endemis DBD di Kepulauan Riau pada jurnal ini. Kemudian tidak menjelaskan jenis nyamuk Aedes yang berada di Kelurahan Batu Sembilan
dan Kelurahan Kampung Bulang. Berikut adalah jurnal yang saya review. Sekian dan terima kasih.